Para malaikat Allah tidak bertelinga, tetapi mereka mendengar suara nyanyian beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak memiliki mata, tapi mereka menyaksikan derap langkah beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak berjantung, tapi sanggup mereka rasakan degup kebangkitan jilbab yang seolah berasal dari dasar bumi. Para malaikat Allah tidak memiliki bahasa dan budaya, tapi dari galaksi mereka seakan-akan terdengar suara, "Ini gerakan tidak main-main. Ini lebih dari sekedar kebangkitan sepotong kain." Para malaikat Allah seolah-olah sedang bercakap-cakap di antara mereka. Kebudayaan jilbab itu bersungguh-sungguhkah? Sedemikian pentingkah gerakan jilbab di negeri itu? Oh, sama pentingnya dengan kecutnya hati semua orang yang tersingkir. Sama pentingnya dengan putus asanya para gelandangan. Sama pentingnya dengan kematian jiwa orang-orang malang yang dijadikan alas kaki sejarah. Bagaimana mungkin ada kelahiran di bawah injakan kaki Dajjal? Bagaimana mungkin muncul kebangkitan dari rantai belenggu kejahiliahan? Wahai alam, tidak boleh benar-benar takluk oleh setajam apapun pedang peradaban manusia. Alam tidak diperkenankan sungguh-sungguh tunduk di bawah kelicikan tuan-tuannya. Apakah burung-burung ababil akan menabur dari langit untuk menyerbu para gajah yang durjana? Wahai burung-burung ababil, melesat keluar dari kesadaran pikiran anak-anak muda itu, dari zikir jiwa dan kepalan tangan mereka. Malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung berseliweran melintas-lintas ke berjuta arah di seputar bumi. Para malaikat Allah yang amat lembut sehingga seperjuta atom tak sanggup menggambarkannya. Para malaikat Allah yang besarnya tidak terkirakan oleh matematika ilmu manusia sehingga seluruh jagat raya ini disangga di telapak tangannya. Para malaikat itu tergetar oleh raungan sukma dari bumi. Para malaikat Allah seolah bergeremang bersaut-sautan di antara mereka. Apa yang istimewa dari kain-kain yang dibungkuskan di kepala mereka? Wahai hanya ketololan yang menemukan jilbab sekedar sebagai pakaian badan. Lihatlah, pelan-pelan makin banyak manusia yang memakai jilbab. Lihatlah kaum lelaki memakai jilbab di akalnya. Lihatlah rakyat memakai jilbab di fikirannya. Lihatlah umat-umat memakai jilbab di dalam kebudayaannya. Lihatlah siapapun saja yang memerlukan perlindungan, yang memerlukan genggaman keyakinan, yang memerlukan cahaya pedoman. Lihatlah mereka semua berjilbab.
itu, semacam tindakan politik, semacam perwujudan agama atau perubahan kebudayaan. Para malaikat Allah yang bening bagai cermin segala cermin, seolah memantulkan suara-suara. Jilbab ini lagu sikap kami, tinta keputusan kami, langkah-langkah dini perjuangan kami. Jilbab ini surat keyakinan kami, jalan panjang belajar kami, proses pencarian kami. Jilbab ini percobaan keberanian di tengah pendidikan ketakutan yang tertata dengan rapi. Jilbab ini percikan cahaya dari tengah kegelapan. Aloknya kejujuran di tengah hari-hari dusta. Jilbab ini eksperimen kelembutan untuk meladeni jam-jam brutal dari kehidupan. Jilbab ini usaha kami perlindungan dari sergapan-sergapan. Dunia entah macam apa menyergap kami, sejarah entah di tangan siapa menjaring kami, kekuasaan entah dari nafsu apa menyerimpung kami, kerakusan dengan ludah berbusa-busa mengotori wajah kami. Langkah kami terhadang, kami terprosok di pagar-pagar jalan protokol peradaban di negeri ini. Buku-buku pelajaran memakan kami, tontonan dan siaran melahap kami, iklan dan barang jualan menggiring kami, panggung dan meja-meja birokrasi mengelabuhi kami, mesin pembodoh kami sangka bangku sekolah, ladang-ladang peternakan kami sangka rumah ibadah, mulut kami terbungkam, mata kami nangis darah. Hidup adalah mendaki pundak orang-orang lain. Hari depan ialah menyuap, disuap, menyuap, disuap. Kalau matahari terbit kami sarapan janji, dan ketika matahari mengufuk kami dikeloni janji. Kalau pagi bangkit kami ditidurkan, ketika hari bertiup kami dinenabobokkan. Kaum cerdik pandai suntuk mencari permaafan atas kebobrokan diri mereka sendiri. Kaum ulama sibuk merakit ayat-ayat untuk kepentingan mereka sendiri. Para penyair pahlawan berkembang menjadi pengemis. Tidak ada perlindungan bagi kepala kami yang ditaburi virus-virus. Tidak ada perlindungan bagi akal pikiran kami yang dibonsai. Tidak ada perlindungan bagi hati nurani kami yang dipanggang di atas tungku api congkak kekuasaan. Tungku api kekuasaan yang halus, lembut dan kejam. Tidak ada perlindungan bagi iman kami yang dicabik-cabik dengan pisau-pisau beracun. Tidak ada perlindungan bagi kuda-kuda kami yang digoyahkan oleh keputusan sepihak yang dipaksakan. Tidak ada perlindungan bagi akidah kami yang ditempeli oleh topeng-topeng yang dirajam, dimanipulir oleh rumusan-rumusan palsu yang memabukkan. Tidak ada perlindungan bagi padamnya matahari, hak kehendak kami yang terus diranjau.
oleh segala macam telinga, berbisik-bisik di antara mereka. Wahai anak-anak tiri peradaban, anak-anak jatah kemajuan dan perkembangan, anak-anak yatim sejarah, senang menghimpun akal sehat, menabung hati bening, menerobos ke masa depan yang kasat mata.